Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, maaf nih, ternyata memang disengaja ya. Teman-teman, saya jadi nggak bisa lihat wajah teman-teman semua. Jadi kemarin itu memang ada kasus, ada yang ada apa ya, tamu tidak diundang gitu ya. Ada orang yang penyusup lah gitu ya, masuk untuk menyebarkan, untuk share gambar-gambar yang memang eh, tidak pantas lah ya untuk dibagikan begitu. Oleh karena itu mungkin untuk mengantisipasi hal ini dari Hexagon City akhirnya gitu ya men-setting semua Zoom yang dipakai untuk agar peserta tidak bisa eh, membagikan gambarnya gitu ya, tidak bisa on cam gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun agak sedih juga nggak bisa lihat wajah teman-teman semua, tapi insya Allah masih bisa denger ya nanti kalau misalnya on cam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat siang teman-teman. Mungkin jam-jam ngantuk, jam-jam tidur siang, tapi qadarullah memang saya dapat jadwal jam segini, tapi ternyata tidak menyurutkan semangat 31 teman-teman yang sudah hadir atas izin Allah ya. Allah ngizinin kita hadir di sini bareng-bareng berkumpul untuk saling berbagi gitu ya. Karena waktunya 1 jam, kita singkat saja ya teman-teman supaya tidak banyak membuang waktu, supaya lebih efektif. Insya Allah hari ini saya akan berbagi tentang seperti judulnya ya, yaitu mencintai diri agar mampu. Pas tadi ngucap salam ada suara, oh gitu, apakah suara suami saya bocor ada di sana? Jauh sih sebenarnya ya, jauh banget, lagi main sama anak. Mudah-mudahan suara yang bocor itu tadi suara suami saya yang lagi main sama anak ya, mudah-mudahan. Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalnya tiba-tiba teman-teman dengar suara atau misalnya, oh iya, dia nanti suami saya lagi main sama anak di sana. Jadi kalau seandainya ada suara-suara lagi atau apa yang ini, boleh dijawabin aja. Terima kasih ya. Iya, iya, kedengar. Mohon maaf ya, lagi main sama anak-anak. Baik, kita langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen-nya. Baik, share screen mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, tentang mencintai diri agar mampu mencintai keluarga. Kenapa sih gitu ya, untuk mencintai keluarga seutuhnya kita tuh perlu mencintai diri dulu gitu ya. Karena seringkali ya teman-teman, kita punya banyak peran ya di rumah gitu. Tunggu. Nah, kita yang punya banyak peran di rumah, perannya beragam ya. Yang single mungkin peran sebagai anak, sebagai kakak atau adik gitu ya. Terus yang sudah menikah ada peran sebagai istri, peran sebagai ibu, peran sebagai kakak adik juga, peran sebagai anak, belum lagi peran sosial gitu ya. Banyak sekali peran. Kita seringkali mencurahkan sekali banyak tenaga, mencurahkan sekali banyak energi, cinta, perhatian, persiapan, banyak pokoknya ya kepada mereka semua. Tapi seringkali lupa untuk nengok ke dalam diri. Sebenarnya aku tuh kenapa? Apakah aku baik-baik saja gitu ya? Karena nggak jarang gitu teman-teman, ketika memang misalnya seorang istri, seorang ibu sudah memberikan yang terbaik kepada anak, kepada suami, dan ketika mereka tidak memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan, kita jadinya kecewa gitu ya. Kenapa sih, kan aku udah kayak gini, mama udah gini loh sama kamu, kenapa kamu nggak gitu? Papa atau misalnya ke suami gitu, aku kan udah kayak gini sama kamu, kok kamu nggak ngebalas apa yang aku lakukan sih gitu, aku udah mencurahkan segalanya nih gitu. Hingga akhirnya jadi transaksional gitu hubungannya ya, ketika dia nggak ngasih kita jadi males gitu, kita jadi bete dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda gitu bahwa memang ada yang perlu diperhatikan di diri gitu ya.
Kita terlalu banyak, terlalu sering untuk merhatikan sekitar, tapi lupa untuk nengok ke sini, nengok ke dalam diri, nengok ke dalam hati. Coba sekarang teman-teman cek gitu ya. Sejauh mana teman-teman sering nengok ke dalam diri? Sejauh mana teman-teman mengecek kondisi hati dan menyapa diri? Boleh sambil chat, sambil maju ya, karena waktu berjalan. Nah, ada yang salah kaprah nih teman-teman. Beberapa orang sering kali mensalahartikan self love atau mencintai diri dengan egois gitu ya. Padahal dua hal ini adalah hal yang berbeda. Selfish atau self love ini perbedaannya adalah, ini saya sambil accept ya, jadi maaf kalau agak loading karena di sini single fighter. Nah, kalau selfish semuanya itu tentang dirinya sendiri. Kalau hal itu nggak ada untungnya buat saya, nggak ada untungnya buat aku nggak mau ngelakuin itu. Buat apa aku nyayangin anak-anakku? Aku nggak mau buat apa aku ngelakuin ini ke suami aku? Kalau nggak ada untungnya buat aku, gitu kan ya. Sedangkan kalau self love itu memerhatikan diri sendiri untuk akhirnya bisa berbagi pada orang lain. Ketika kita butuh istirahat dulu supaya nanti bisa nemenin anak-anak gitu ya. Kita mengisi kita makan dulu nih misalnya supaya nanti berenergi untuk bisa nemenin anak-anak juga gitu. Banyak hal yang akhirnya kita isi tangki cinta diri untuk akhirnya kita bagikan sama orang rumah gitu ya. Lalu kalau selfish itu menuntut hak, dikit menuntut hak, dikit-dikit minta gitu, kamu harusnya gini dong sama aku, kamu sebagai suami harusnya gini dong sama aku, ke anak juga sama, kamu kan harusnya gini dong, kamu harusnya gitu dong gitu ya. Semuanya nuntut hak terus. Sedangkan kalau self love itu memenuhi kewajiban gitu, mengisi tangki cinta diri itu memenuhi kewajiban loh gitu ya. Apa memenuhi hak-hak diri juga kan ya, kewajiban hak diri untuk makan dengan teratur, untuk memberi asupan pikiran yang terbaik gitu ya, sehingga nanti kita bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dengan maksimal gitu. Karena kan kita perlu menjalankan peran sebagai subjek gitu ya. Kita nggak bisa jadi korban, aku kayak gini karena kamu kayak gini dan seterusnya gitu kan. Kita sebagai manusia Allah berikan akal gitu ya untuk memenuhi kewajiban kita, baru nanti haknya Allah yang kasih. Entah memang misalnya perubahan dari pasangan gitu ya, atau kalaupun ternyata qadarullah pasangan atau anak mungkin tidak seperti yang kita harapkan atau belum menjadi seperti yang kita harapkan, ya Allah yang akan kasih ketenangan dalam hati kita, dan itu merupakan hak gitu ya. Karena kita udah menjalankan kewajiban dengan maksimal, akhirnya Allah kasih hak ke kita. Apa haknya? Hak hati yang tenang, hak hati yang merasa cukup, walaupun ternyata pasangan dan anak tuh belum seperti yang diharapkan gitu ya. Nah, kalau selfish juga mengikuti semua nafsu diri, apa yang diri mau ya saya lakukan gitu kan ya. Kayak misalnya yang lagi viral, yang nggak lagi viral juga ya, sering viral kan ya orang-orang yang mungkin seperti ini. Teman-teman pernah dengar istilah my body my rules misalnya gitu kan ya, ada ya yang orang-orang yang pernah punya pendapat seperti itu. Wah, kata siapa, it's your body gitu kan, itu kan body dari Allah gitu, badan dari Allah gitu, maka kita nggak bisa egois gitu kan ya. Maka mencintai diri adalah tentang mempertimbangkan kemaslahatan diri. Apakah yang diri lakukan itu memang baik untuk diri atau tidak gitu ya. Apakah itu baik untuk diri, lalu akhirnya ketika kita berikan kepada orang lain itu juga baik gitu ya. Masya Allah. Dulu ya, lihat lagi rename. Jadi itu ya perbedaan dari selfish dan juga self love. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu ya. Jadi, mengapa self love gitu? Nah, tadi di awal sudah disampaikan sebetulnya bahwa seringkali kita mikirin orang. Belum lagi kalau teman-teman punya perusahaan ya, teman-teman punya usaha, punya tim di komunitas yang pasti selalu mengerahkan banyak tenaga, banyak pikiran gitu kan ya, hingga akhirnya capek gitu. Makanya ketika tidak dapat respon yang sesuai yang kita inginkan, jadinya marah-marah gitu ya, jadinya kesel, gampang kepantik gitu. Nah, coba dicek lagi nih ke dalam diri gitu ya, apakah saya masih menuntut hal-hal di sekitar untuk mencintai gitu ya, mencintai saya gitu. Walaupun kadang ada yang bilang nih misalnya,
Aku bisa kok mencintai keluarga aku, buktinya aku sekarang suka memberikan perhatian kepada mereka gitu. Tapi ketika kita lupa ngisi tangki cinta diri, capek nggak sih rasanya gitu ya. Ya tadi gitu, jadinya nuntut orang lain untuk memberikan cinta gitu ya. Dan ketika kita udah memberikan semuanya kepada mereka, kita jadinya capek. Terus waktu buat aku kapan gitu, terus aku me time-nya kapan gitu. Kalaupun me time sebentar nggak cukup untuk mengisi tangki cinta gitu. Me time sebentar udahnya galau lagi, stres lagi, capek lagi gitu ya. Mana dampaknya ketika kita minim self love? Yang pertama, nggak bisa. Nah, percaya diri jadi menurun ya teman-teman. Saya pernah waktu dulu, waktu gadis ya, saya tuh aktif banget organisasi, kesana kemari mandiri gitu ya, aktif kesana kemari gitu. Terus ketika menjadi ibu rumah tangga, waktu awal-awal menikah jadi ibu rumah tangga, belum aktif gitu ya, belum aktif berorganisasi, saya tuh jadi minder gitu ya. Aduh, saya menganggap bahwa produktivitas adalah saya harus kemana-mana, saya harus berkarya di luar rumah gitu, saya harus bikin ini bikin itu gitu ya, seperti waktu gadis dulu harus ikut organisasi A, B, C dan seterusnya. Nah, karena saya punya pola pikir yang salah atau kamus yang salah, kosakata yang kurang tepat tentang produktivitas menurut pikiran saya, maka saya jadi nganggap bahwa apa yang saya lakukan di rumah itu bukan termasuk produktivitas gitu kan ya. Pada saat itu saya jadi merasa bahwa cara saya mencintai diri itu adalah dengan beraktivitas gitu, padahal mencintai diri itu bisa dengan banyak hal gitu kan ya, dengan mengenali diri gitu ya, mengisi tangki cinta diri sesuai dengan kebutuhan. Itu pada saat itu saya ngerasa bahwa ya harus pergi, harus kemana-mana gitu. Jadi ketika nggak kesampaian ya galau gitu ya, jadinya percaya diri menurun, jadi ngerasa nggak berdaya lah gitu ya. Nah, ini karena pada saat itu saya ngerasa saya minim banget gitu ya, minim merhatiin diri saya, minim ngecek ke dalam diri saya gitu ya. Lalu yang kedua jadi tidak mengenali diri gitu kan ya, bingung gitu maunya apa, baru bangun tidur kok galau, kok tiba-tiba pengen nangis, kok tiba-tiba sedih, kok tiba-tiba pengen marah, kok tiba-tiba pokoknya nggak karuan gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasain hal itu gitu ya, kok tiba-tiba pengen nangis, atau misalnya ke bawah arus gitu, orang ngelakuin ini pengen ikutan, orang ngelakuin itu kok pengen ikutan juga gitu ya. Kalau misalnya perempuan kan suka gini, ditanya, kamu mau makan apa nggak sama suami ya? Terserah gitu ya. Mending kalau terserah tuh memang benar-benar terserah gitu. Tapi kalau misalnya terserah tapi ditawarin ini nggak mau, itu nggak mau, kan berarti bingung ya. Berarti kamu kenal nggak sebenarnya sama diri kamu gitu. Sebenarnya jawaban terserah kan nggak apa-apa, asal memang benar-benar nerima gitu, terserah gitu kan ya. Tapi kalau enggak kan ya bingung gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya, sulit melihat kelebihan diri. Siapa yang masih suka scrolling medsos dan melihat pencapaian orang lain lalu membandingkannya dengan diri? Lihat anak teman makannya lahap banget, terus pas melihat anak sendiri qadarullah lagi susah makan, jadinya kesel, jadinya marah gitu ya. Jadinya kesel, jadinya marah, dan akhirnya membandingkan gitu ya, membandingkan kekurangan diri dan kelebihan orang lain, dan itu nggak adil, nggak fair gitu ya. Kok yang dilihat di Instagram gitu misalnya, itu kan orang lain akan ngepost apa-apa yang positif menurut dia gitu ya. Kita juga nggak mungkin kan ngepost hal-hal yang negatif di media sosial, maka akan menjadi tidak fair ketika kita ngebandingin kelebihan orang lain ke kekurangannya kita gitu. Padahal kita juga punya gitu, tapi karena saking kita tuh kurang perhatian sama diri, kurang tadi ngisi tangki cinta diri, jadinya kita nggak bisa ngelihat kelebihan diri gitu ya. Maka kita jadi disconnect dari diri kita sendiri, kita jadi nggak tahu mau kita apa, ngelakuin ini salah, udah me time ini salah, udah coba shopping salah, udah coba makan makanan kesukaan tapi masih ada yang kurang, udah coba ikut kelas, ikut webinar tapi masih juga salah. Aku kenapa gitu, aku tuh nggak ngerti sama diri aku gitu ya. Jadi kita disconnect gitu, nggak ngerti maunya diri itu apa. Kita perlu sadari itu dari sekarang gitu. Apakah kita sudah benar-benar ngerti
sudah benar-benar paham apa yang kita inginkan, baru kita coba untuk reconnect diri kita dengan diri kita. Kita reconnect diri dengan Sang Pencipta gitu ya. Teman-teman boleh ya, misalnya kalau ada yang mau chat, teman-teman merasa saya udah connect kok sama diri saya sendiri, atau mungkin ya saya ngerasa belum connect sama diri saya sendiri, boleh, karena saya nggak bisa lihat wajah teman-teman, teman-teman boleh ya respon di kolom chat sambil berjalan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencintai diri pada akhirnya? Kita perlu refleksi diri. Nah, ini teman-teman, saya akan cerita aja terus gitu ya. Nanti teman-teman bisa simak rekamannya untuk ngepost dan catat poin-poin ini. Untuk sementara disimak aja dulu gitu ya. Karena ada yang perlu dicatat untuk latihan mencintai diri. Yang pertama, kita perlu meluangkan waktu hanya untuk diri. Sering-sering me time ya. Me time-nya itu benar-benar sendiri, sama antara kita sama Allah aja. Kita nyediain waktu, ngeluangin waktu, misalnya pada saat sholat, pada sholat gitu ya, pada saat sholat malam gitu ya, meluangkan waktu tanya sama diri sendiri, kenapa aku perlu mencintai diri gitu ya. Kalau saya misalnya ya karena saya capek berharap terus sama makhluk gitu ya. Kenapa saya ingin mencintai diri? Karena saya capek gitu berharap sama makhluk, jadi saya mau mengandalkan Allah saja yang mengisi tangki cinta saya gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan gitu ya. Nah, silakan teman-teman temukan alasannya sendiri. Lalu yang kedua, menerima diri gitu ya. Silakan teman-teman menuliskan hal-hal yang merepresentasikan diri. Tulis aja ya, apapun yang menurut teman-teman gue banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman butuh tambahan referensi, tanya ke pasangan, tanya ke anak-anak, tanya ke teman, sahabat gitu ya, keluarga. Tulis semuanya, dijabarkan, terus dibagi gitu ya, dibagi 2 kolom. Pertama kolom kelebihan dan kolom kekurangan. Nah, di kolom kelebihan itu nanti ditulis tadinya dari list banyak hal yang merepresentasikan diri, dibagi-bagi gitu ya, satu ke kelebihan, satu ke kekurangan. Yang kelebihan-kelebihan itu dibaca, direnungi, ditempel kalau bisa di tempat yang terlihat gitu ya. Oh, ternyata aku tuh punya kelebihan ini gitu ya. Ternyata aku punya kelebihan ini. Oh, ternyata masakan aku tuh enak, kata suami. Kata anak-anak, masakan bunda enak walaupun cuman masakan yang simple misalnya. Itu kan sebuah kelebihan gitu ya. Dan itu kan bikin kita jadi senang gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang dalam kekurangan diri, ya itu dijadikan evaluasi aja. Kalau memang misalnya ingin diubah, tapi kalau misalnya nggak bisa diubah atau belum mau mengubahnya, ya delegasikan gitu ya segala kekurangan-kekurangan diri. Minta pasangan yang melengkapi. Jadi jangan sampai fokus ke kekurangan diri, tapi fokus sama kelebihan-kelebihan ada, ditambah keterampilannya diasah gitu ya, sehingga menjadi hal yang luar biasa gitu. Kalau memaafkan diri gitu, tentunya kita banyak hal yang keputusan-keputusan di masa lalu yang kita sesali gitu ya. Aku pernah salah mengambil keputusan, aku pernah tidak memutuskan sesuatu, padahal kalau aku memutuskan hal itu rasanya akan jadi lebih baik gitu. Jadi banyak mungkin hal-hal yang kita sesali di masa lalu gitu ya. Kenapa aku dulu nggak gini, atau kenapa aku dulu gini gitu ya, Pak. Di antara banyak hal yang disesali itu ditulis gitu. Tulis apa-apa yang masih disesali, lalu proses memaafkan diri gitu. Kita berusaha jadi orang lain gitu ya. Nah, ketika kita menuliskan hal-hal yang kita sesali itu, tulis gitu ya di buku misalnya atau di kertas, tutup aja sama teman-teman. Setelah itu tarik nafas, setelah selesai buka lagi. Ceritanya teman-teman jadi orang lain yang mau menenangkan orang lain yang sedang menyesal, dan itu diri teman-teman sebetulnya. Oh, kamu lagi nyesel ya karena hal itu. Ya udah, nggak apa-apa, kan udah berlalu. Tapi ada hikmahnya kan. Nah, kita berusaha jadi penghibur, kita berusaha jadi penenang untuk diri kita sendiri. Kadang kalau misalnya kita nggak berusaha misahin diri kita dengan sosok yang lagi, jadi di antara kita tuh ada 2 sisi gitu ya. Kadang ada diri yang lagi terpuruk banget, tapi ada diri kita yang dewasa, yang bijaksana gitu kan ya. Nah, kita tuh perlu menghadirkan sisi yang bijaksana ketika kita tahu bahwa ada sisi kita yang lagi nyesel, lagi terpuruk gitu ya. Maka sisi yang terpuruk tadi ditulis unek-uneknya, hal-hal yang disesali tadi tutup, dan ketika buka teman-teman hadirkan sosok diri teman-teman yang bijaksana,
yang banyak menimba ilmu parenting misalnya, atau yang banyak menimba ilmu tentang apapun lah gitu ya, yang kira-kira teman-teman ngerasa saya pede akan hal itu, saya bisa nih ngasih masukan sama orang terkait hal ini. Nah, teman-teman kasih masukan, kasih kata-kata yang menenangkan kepada diri sendiri gitu. Oh iya, nggak apa-apa, kan setiap orang melakukan kesalahan gitu. Dan itu semua sudah berlalu, it's okay ya, people makes mistake gitu ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kita berusaha memisahkan diri kita gitu, bahwa diri kita tuh ada kok sosok yang bijaksana dalam diri gitu ya, untuk menenangkan diri kita juga. Lalu yang selanjutnya, apresiasi diri gitu ya. Nah, kita ingat-ingat kembali apa hal baik yang pernah kita lakukan di masa lampau yang udah lama banget, atau hal yang baru aja kita lakukan gitu ya. Karena semenit 2 menit yang lalu pun itu merupakan masa lalu gitu ya. Tulis hal-hal baik. Wah, saya pernah bisa jeda, saya pernah bisa mengelola emosi, saya pernah belajar ke sini, saya pernah belajar ke mentor ini, saya pernah menghasilkan karya ini. Apapun itu silakan tulis dan apresiasi diri. Terima kasih ya, kamu sudah melakukan hal ini, kamu sudah melakukan hal itu gitu ya. Kita puji diri kita gitu. Kadang seringkali kita pengen dipuji sama pasangan gitu ya, kenapa sih kamu gak muji-muji aku gitu ya. Tapi ternyata kita yang bisa ya, karena kita yang akan nemenin diri kita sendiri sampai akhir hayat nanti. Maka kepada siapa lagi kita mau minta cinta gitu selain kepada diri kita sendiri dan juga kepada Allah gitu ya. Pasti kalau teman-teman ngegali lagi, banyak sekali kebaikan yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Nah, lalu mengenal batasan diri juga dari berbagai aspek, misalnya fisik, mental, spiritual. Misalnya kalau saya nih, kalau terlalu banyak menyimak media sosial terlalu lama, misalnya 30 menit, itu saya bisa overthinking gitu ya, kadang suka jadi capek gitu otaknya. Nah, saya membatasi diri gitu, 10 menit sampai 15 menit saja dalam sekali buka handphone gitu, itu udah paling lama, karena saya nggak mau overthinking. Nah, kita perlu tahu nih batasan-batasan seperti itu. Terus kalau misalnya saya kalau ngantuk, suka bete gitu ya, gampang marah, atau kalau lapar suka gampang marah, maka ya makan dulu sebelum ngapa-ngapain, atau tidur dulu sebelum ngapa-ngapain gitu. Pastikan waktu tidurnya kita jangan dipakai untuk hal yang lain dulu, tapi prioritaskan hal yang memang menurut kita prioritas gitu kan ya. Terus spiritual juga gitu. Kalau saya kurang aja ngobrol sama Allah gitu ya, saya akan jadi runyam gitu pikirannya gitu. Saya ngerasa nggak nyaman, gundah gitu. Nah, maka saya sadar, ketika saya sadar hal itu, saya perlu sering ngobrol sama Allah minimal ketika 5 waktu gitu ya, 5 waktu sholat. Ketika selesai sholat saya berdoa, saya minta itu sama Allah, minta dilancarkan, minta ditenangkan hatinya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita perlu kenal nih batasan diri kita biasanya mudah tersulut ketika apa gitu ya. Lalu yang terakhir, kita juga perlu welas asih pada diri gitu, karena kita sering mampu jadi sahabat untuk sahabat kita sering jadi sahabat untuk orang lain, begitu pengertiannya, tapi seringkali keras sama diri sendiri. Maka belajarlah jadi sahabat terbaik untuk diri. Dan ini relate sama yang tadi ya, ketika kita tahu kita pernah ada hal yang disesali gitu ya, maka kita hadirkan sosok kita yang welas asih gitu. Ya gak apa-apa kok gitu, kalau kamu buat salah, namanya juga manusia, kita bukan Tuhan. Wajar ngelakuin kesalahan, wajar pernah marah sama anak, kelepasan gitu ya, wajar mungkin pernah nggak sengaja bentak pasangan gitu ya. Ya mohon ampun gitu, mohon ampun. Tapi kita jangan sampai nyalahin diri gitu. Kamu sih kayak gini, udah belajar kayak gini juga, udah belajar parenting kesana sini, masih aja nggak bisa. Gimana sih? Wah, kamu tuh jadi ngata-ngatain diri gitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya kita refleksikan kepada sikap kita sama anak-anak, sama suami gitu ya. Ketika kita nuntut anak untuk menjadi seperti A, nuntut suami menjadi seperti B, kita cek ke dalam diri gitu. Selama ini kita suka nuntut nggak ke diri gitu? Kita pengen suami sempurna, kita cek ke dalam diri, masih suka nggak nuntut diri untuk sempurna? Ketika pasangan atau anak ngelakuin kesalahan kecil, kita marah, kita cek ke diri, kalau saya ngelakuin kesalahan kecil, saya masih suka komentar nggak sama diri? Masih suka nyalahin diri enggak? Itu yang pada akhirnya membuat kita tidak bisa mencintai keluarga secara utuh.
Karena kita pun memandang diri kita tidak utuh. Maka kita cek lagi ke dalam teman-teman, selama ini apa sih pandangan diri terhadap diri? Ketika diminta mencari kelebihan dan kekurangan, lebih banyak mana sih yang ketahuan, kekurangan atau kelebihan? Dari sesi sharing gitu ya, saya teman-teman atau sesi healing privat gitu, setiap ada sesi mencari kelebihan dan kekurangan diri, rata-rata bagian besar bilang saya paling susah nyari kelebihan diri, karena yang keingat adalah kekurangan, yang paling banyak kekurangan. Ya bagus ya sebenarnya untuk introspeksi diri, bagus sebetulnya, tapi kalau nggak bisa lihat kelebihan diri sebagai anugerah dari Allah, padahal itu bekal kita untuk mencintai diri dan keluarga secara utuh, itu akan bikin kita jadi drop juga. Itu bikin kita jadi sulit juga melihat hal-hal positif di sekitar. Bagaimana kita bisa memetik hikmah? Bagaimana Allah izinkan kita mampu memetik hikmah? Melihat kebaikan dari setiap peristiwa, dimulai dari bagaimana kita memandang diri kita. Bagaimana kita memandang diri sebagai ciptaan Allah yang punya banyak bakat, yang punya banyak potensi. Cek lagi ke dalam diri teman-teman sambil open question and answer ya. Karena ini waktu berjalan, nanti setelah Q&A baru kita ke sesi praktik mencintai diri. Sambil berjalan, kita buka pertanyaan ya. Ini kalau pertanyaan apa, kalau agak ngebut minta maaf ya. Mudah-mudahan walaupun ngebut tapi tetap ada esensi yang bisa diambil dari materinya. Silakan teman-teman kalau mau tanya boleh raise hand atau chat ya. Waktu untuk pertanyaan kurang lebih maksimal 15 menit. Saya sambil baca-bacain komen ya. Sedang mengenali diri dan mencintai diri sendiri lebih dekat dan dekat, Masya Allah. Wajib banget refleksi diri dan paling ampun memang dengan Rob. Iya, jadi jangan salah kaprah. Kadang beberapa orang gitu ya yang kita lihat di media sosial, beberapa ilmu lah gitu ya, kita mengandalkan kekuatan diri. Kalau kata kita bisa, pasti bisa gitu ya, tapi porosnya tuh diri gitu. Padahal poros utama kita sebagai muslim itu kan Allah gitu ya. Kita kuncinya adalah Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, kita berprasangka baik aja tentang diri gitu ya, melihat kelebihan diri itu sebagai prasangka baik, bahwa ya aku baik karena Allah yang izinkan aku baik gitu. Jadi kita kembalikan lagi sama Allah gitu, bukan berarti kita kabur, sombong gitu ya. Kadang connect, kadang disconnect, masih berproses dan berharap sama Allah, banyak kurang. Alhamdulillah kalau self compassionnya sudah jalan, jadi sahabat bagi diri, alhamdulillah. Ini teman-teman nggak ada yang tanya apa karena nggak ada yang nggak ngerti? Mudah-mudahan ngerti ya. Oh ya, saya sambil baca lagi ya. Seharian aktivitas online, sampai rumah lelah ngantuk banget, tapi masih harus nemenin anak, mau ada Zoom juga dengan Unda. Akhirnya memilih tidur cukup 5 menit, izin ke anak untuk tidur sebentar, dia main sendiri dan minta sama Allah. Beneran 5 menit bikin seger. Allah juga yang benar-benar atur. 5 menit nggak kelewatan, padahal jam rawan nih, Masya Allah ya Mbak Nevia. Betul sekali, kadang kita lupa loh untuk ngobrol sama Allah ya. Padahal kan perihal sendal yang putus aja kita harus minta gitu ya. Betul, kadang-kadang kalau misalnya hati kita udah terkoneksi sama diri, sama Allah gitu ya, tiba-tiba kondusif aja gitu. Kita mau tidur juga bisa, kita mau makan sebentar juga bisa gitu ya, karena hati kita sudah tadi terkoneksi. Tadi yang raise hand, oh di sini aja. Anda pengen tanya tapi di sini aja. Mau raise hand boleh Teh Evi. Maaf tadi saya sambil baca nggak jadi raise hand. Mau raise hand boleh? Jadi raise hand. Oh iya. Ya saya sambil baca dulu ya. Ada yang DM. Bagaimana cara menguatkan diri untuk istiqomah menjalani peran ibu, istri dan tidak bekerja, berpenghasilan sendiri sebelum nikah? Maaf langsung direct karena malu. Oh nggak apa-apa Teh.
Ya, ini saya juga baru ingat saya sampai nggak memperkenalkan diri ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada mungkin yang udah kenal, salam kenal kembali, salam ketemu kembali. Yang belum kenal, perkenalkan ya di tengah-tengah nih, nggak apa-apa ya. Saya Prita Anissa, saya emotional healing therapist, dan saya juga founder dari Alunan Bunda, komunitas yang komunitas untuk membantu para perempuan untuk memantik fitrah bunda, mengelola emosi diri, memantik fitrah bunda, dan menerapkan perilaku berbasis fitrah gitu ya. Nah, jadi cara menguatkan diri untuk istiqomah adalah pertama, kita tanya sama diri sendiri gitu. Kita di dunia ini tujuannya kemana? Coba gak sih kita nanya sama diri kita tuh mau kemana sih gitu. Kita mau kemana kok buru-buru banget? Kita mau kemana di dunia ini? Kita tuh mau ngapain? Ingat kan tujuan kita itu kemana? Tujuan umat muslim itu kemana? Kita perlu punya standar yang tepat. Kata siapa? Tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan itu akan masuk surga. Kata siapa? Kalau nggak berpenghasilan, nggak bekerja, itu nggak mulia di sisi Allah. Sekarang ya, kita tentukan lagi standar kita. Kita tentukan lagi mindset, heart setnya kita. Kita ini mau kemana? Mau ngapain? Kita ini siapa? Banyak kok ibu rumah tangga yang ngurus anak. Banyak deh. Mereka juga insya Allah bahagia gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kerasa nggak bahagia, kerasa nggak nyaman, ya udah terima aja dulu, nggak apa-apa. Kamu sedih ya, kamu ngerasa minder ya, misalnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita kuatin lagi dirinya. Kan banyak kok orang yang nggak bekerja tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita beresin apa yang belum beres di rumah, misalnya pengelolaan emosi. Kalau udah beres, nanti Allah akan tunjukkan biasanya apa yang bisa kita lakukan dari rumah, apakah membuat konten, membuat karya-karya lainnya. Tapi itu pelan-pelan, ada tahapannya. Tahapannya kita harus selesai dengan diri dulu. Apakah kita masih punya luka di masa lalu dengan orang lain, dengan orang tua. Dan ini panjang ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan pasangan. Yang ketiga, bagaimana hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak sebagai orang tua. Lalu kita bisa berperan di luar dengan maksimal karena pondasinya sudah kuat. Maka tahapan pertama yang berdamai dengan diri ini. Cobain deh tahapannya how to love yourself tadi, dipraktekin teman-teman ya. Cobain dulu dipraktekin dan nanti lapor ke saya apa hasilnya ketika sudah praktek how to love yourself tadi. Mudah-mudahan itu bisa jadi penguatan diri untuk istiqomah menjalani peran sebagai ibu dan istri ya. Itu ya teteh yang direct message, mudah-mudahan kejawab. Saya lanjut lagi ya. Minder itu kurang mengenali diri ya Unda, kurang apresiasi diri ya, betul. Kan yang bikin minder itu kita tuh ngelihat kekurangan diri ya, dan melihat kelebihan orang lain. Kenapa sih ini teh gini? Kenapa dia tuh udah kesini, dia udah kesana? Saya kok kayaknya masih di sini-sini aja gitu. Padahal kita punya anak tangganya sendiri, punya stepnya sendiri, punya chapternya sendiri gitu ya. Dalam kita punya buku sendiri dan ada babnya sendiri. Ada orang yang udah bab 10, ada orang yang bab 5, bab 2, ada yang bab 1. Ya nggak apa-apa gitu. Cerita kan bisa sampai bab 10 karena ada jatuh bangunnya dulu gitu. Ada konflik dulu, klimaks, anti klimaks gitu kan ya kalau dalam buku gitu. Nah ini juga sama gitu. Maka coba dicek lagi betul sama seperti yang tadi sebelumnya, yang tadi dipraktekin how to love yourself-nya. Coba cek lagi kelebihan dirinya apa, sering-sering ngobrol sama diri, kurang-kurangin dulu bermedsosnya gitu ya, yang sekiranya bisa membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah itu dikurang-kurangin dulu, lebih sering ngobrol sama diri, tengok ke dalam diri, apa sih yang sebenarnya kita miliki gitu ya. Dan itu juga ada kaitannya kadang dengan masa lalu ya, minder, gak pede gitu. Kadang pernah mungkin dicemooh sama orang, pernah
bully itu juga bisa jadi sebab. Dan itu prosesnya panjang untuk bisa mengenali itu. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi di kelas lain ya. Udah izin tanya, tadi saya lihat kalau self love itu tidak menuntut tapi melakukan kewajiban. Tapi bagaimana sikap kita untuk bisa menerima kalau hak kita sebagai istri belum atau tidak bisa dipenuhi oleh suami? Saya pernah menonton kajian dari Ustadz Umar Mita ya. Seringkali yang bikin kita tidak bahagia, yang bikin kita overthinking adalah ketika kita terus memikirkan hak kita. Memang kita punya hak yang perlu dipenuhi sebagai istri dari suami, hak sebagai seorang manusia dari manusia lainnya gitu ya. Tapi kadang dengan menuntut hak, kewajiban yang kita laksanakan jadi nggak optimal. Karena mikirin hak terus. Coba deh dicek teman-teman, ketika mikirin hak terus, apakah kewajibannya udah maksimal? Atau mungkin kewajibannya dilaksanakan, tapi di dalam hati tuh ada ada harapan balasan dari orang lain supaya hak kita dipenuhi. Coba tanya sama diri, jujur sama diri, benar nggak sih bahwa kewajiban-kewajiban yang saya lakukan selama ini itu adalah karena supaya dibalas atau diberikan haknya sama orang lain. Karena ketika kita melaksanakan kewajiban dengan tulus, ya, dengan mengharap ridhonya Allah, hak itu akan terpenuhi. Kalaupun hak itu tidak dipenuhi oleh orang yang kita harapkan, tapi Allah yang akan memenuhi hak kita. Percaya sama janji Allah. Ya, karena tugas kita kan memang menjalankan kewajiban gitu ya. Nanti insya Allah haknya akan Allah penuhi ya. Kalau ada yang nggak sempat, kita di WA aja ya. Nanti kalau teman-teman nggak mau live dulu, sambil menunggu rekaman, nanti kita diskusi di WA ya. Mungkin satu lagi ya, atau dua lagi nanti kita lihat. Kalau lagi overthinking sama pasangan, pengen banget mengeluarkan segala isi pikiran sama pasangan. Termasuk semua isi pikiran negatif kita saat itu. Pengen didengarkan. Setelah semua dikeluarin, baru deh giliran pikiran positif kita yang dikeluarkan. Akhirnya sering nangis, mengingat betapa baiknya diri ini. Sampai saat ini bisa menahan diri dari hal-hal negatif. Iya, Masya Allah ya. Betul. Jadi, kalau misalnya kita nggak punya bahu bersandar, kita selalu punya sajadah gitu ya, tempat untuk bersujud gitu ya. Kalau kita nggak punya orang untuk dengerin keluh kesah kita, kita punya Allah. Jadi kalau kita gundah, kita lagi nggak karuan, lagi semerawut, jangan ditahan, keluarin aja ya. Minimal 5 kali dalam sehari, sholat 5 waktu. Ini mungkin azan, karena kita sampai 3:30 ya, kita langsung aja ya. Ngeluangin waktu 5 kali dalam sehari setelah sholat fardu gitu ya, untuk ngeluarin semua unek-unek kita gitu. Ya Allah, aku sedih banget karena suami aku begini, aku tuh kesal banget karena anak aku begini gitu. Kadang kita tuh ngerasa, ya masa kayak gitu doang sih marah, masa sih kayak gitu doang kecewa gitu ya. Padahal kalau memang kecewa gimana, kita kan gak bisa membohongi diri ya gitu. Memang itu yang kita rasakan gitu, tapi mau gimana gitu kan ya. Jadi ya akui saja rasa yang ada. Kita mau nangis, mau teriak, dibantal juga, keluarin aja gak apa-apa. Itu hak kita untuk, nah kayak misalnya tadi pertanyaan yang sebelumnya, aku kan ada hak dong untuk didengerin sama pasangan gitu ya. Aku punya hak untuk ngeluarin unek-unek gitu. Kalau mereka pasangan nggak mau dengerin, kita ke Allah. Terus kalau misalnya kita mau marah, kan itu perasaan juga, emosi, hak untuk dikeluarkan. Ambil aja bantal, kita teriak, wah gitu ya, teriak di bantal. Keluarkan emosi-emosi kita, karena emosi itu berhak untuk dikeluarkan gitu ya. Setelah itu, ya jadi jernih biasanya pikirannya. Tadi seperti kata Teh Nisa gitu, pikiran positifnya jadi kelihatan gitu, jadi mulai muncul. Terus mengingat betapa baiknya diri gitu, mengingat banyak kebaikan diri, ternyata kelihatan ya kebaikan-kebaikan itu ada yang selama ini mungkin ketutup.
ketutup. Nah ya Nanti selama ini ayah bisa lagi. ya yang selama ini ketutup gitu ya teman-teman. Gitu ya. Terus satu lagi lah ya. Gimana kalau kita punya beberapa batasan diri yang nggak umum di lingkungan kita. Jadi kayak kalau kita set boundaries di situ, kita terkesan jahat. Satu sisi betul diri ini teh mengakui kalau ini batas aku, nggak apa-apa demi diri. Tapi satu sisi juga ini teh merasa, benar aku jahat ya. Nah gimana evaluasi batasan-batasan kita yang bukan egois tapi self love. Ini sebenarnya perlu dibuka atau digali lagi batasannya itu seperti apa yang terkesan jahat itu. Karena jahat menurut saya kadang belum tentu jahat menurut teteh. Jahat menurut teteh belum tentu jahat menurut saya gitu ya. Jadi kita perlu menyamakan dulu persepsi gitu. Persepsi jahat itu seperti apa ya. Persepsi jahat itu seperti apa supaya nanti kita tahu batasan-batasannya seperti apa. Yang pasti gini, kita menjeda diri sejenak untuk memenuhi atau membangun batasan diri itu tuh nggak apa-apa kok gitu ya. Tapi kalau seandainya lingkungan kita membutuhkan kita, ya selama kita sudah mengisi tangki cinta diri tadi gitu ya, orang membutuhkan kita ya nggak apa-apa gitu. Tapi pastikan kita memenuhi permintaan orang lain, itu kita sudah beresin dulu diri kita gitu, emosinya udah beres dulu. Sehingga kita jadi nggak ngeluarin emosi-emosi negatif ke orang lain gitu. Misalnya contoh, ada orang minta bantuan sama saya ya, padahal kalau saya menerima tentunya kesannya baik, kalau saya nolak kesannya jahat misalnya gitu ya. Tapi saya sadar gitu, saya lagi nggak bisa bantu. Kalau saya bantu saya malah jadi nggak maksimal gitu ya. Dan itu beneran nggak bisa ya, bukan alasan ya, karena balik lagi tadi faktornya, apakah saya mentingin keuntungan untuk diri apa tidak gitu. Enggak, sebenarnya saya pengen banget bantuin, tapi pada saat itu nggak bisa, memang nggak bisa, saya lagi capek gitu, saya lagi nggak mungkin. Dan ketika saya memaksakan bantu nantinya jadi nggak maksimal. Nah di situ saya mau nggak mau ya nolak gitu ya, mohon maaf saya nggak bisa bantu gitu, mudah-mudahan nanti Allah tunjukin orang lain yang bisa bantuin ya gitu. Nah itu kan bisa jadi terkesan jahat juga ya sebetulnya ya. Bagaimana pandangan orang terhadap diri itu. Tapi ya balik lagi gitu, ketika kita nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi bukan berarti alasan gitu, karena kita tahu ya kadang mana yang beneran kita nggak bisa karena nggak mampu, mana yang memang alasan gitu ya. Nah kita nggak bisa bohong lah sama diri sendiri. Nah itu kita juga perlu ngenalin diri tuh itu, sejauh mana kita memang jujur sama diri sehingga kita jadi jujur sama orang lain, atau kita membohongi diri gitu hanya untuk memuaskan keinginan orang lain atau menyenangkan orang lain gitu ya. Jadi evaluasinya gitu mungkin teh. Nanti kalau seandainya kurang di WA ya. Teman-teman yang udah ngechat tapi mungkin belum saya bales, kita lanjut di WA aja ya, nanti sambil nunggu rekaman gitu ya. Jadi nanti grup dibubarkan setelah rekaman dibagikan. Jadi saya izin menyudahi sesi tanya jawabnya untuk langsung ke praktik mencintai diri. Nanti kita lanjut ya teman-teman, silakan di copy dulu pertanyaannya, nanti di drop ke WhatsApp ya. Baik teman-teman, semua sudah siap, kita langsung praktik. Teman-teman kalau mau, ini ada 1 menit 2 menit, kalau teman-teman mau minum dulu boleh ya. Saya sambil SS dulu. Nanti kita lanjut di WA ya teman-teman, mohon maaf ya keterbatasan waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngadain sharing lagi teman-teman. Sekarang kita langsung praktek aja teman-teman. Siap? Kalau siap boleh react atau boleh open mic untuk bilang siap.
Oh, udah pada. Siap, Alhamdulillah. siap. Yap, oke. Makasih teman-teman. Terima kasih ya pertanyaannya. Insya Allah kita lanjut di WA ya. Baik. Silakan teman-teman posisikan diri senyaman mungkin. Oke, posisikan diri senyaman mungkin ya teman-teman. Teman-teman boleh bersandar atau tegak. Yang pasti posisikan diri senyaman mungkin. Kakinya boleh diluruskan, tapi kalau bisa jangan disilang. Kalau misalnya anak-anak bisa dikondisikan, silahkan kondisikan atau dititipkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan pejamkan mata. Ini enaknya memang lihat teman-teman ya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Baik, silahkan atur nafasnya. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Silahkan teman-teman peluk tubuhnya. Peluk erat-erat tubuhnya. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan. Sambil peluk tubuhnya. Tubuh yang mungkin capek. Begitu banyak pekerjaan rumah yang diselesaikan. Mungkin capek pikiran karena banyak hal yang dipikirkan. Apapun yang terasa terima. Ya, terima. Izinkan. Apapun sensasi tubuh yang terasa terima, izinkan. Ya Allah, boleh sambil diverbalkan, boleh didengarkan, boleh sambil diucapkan juga ya teman-teman bareng-bareng. Ya Allah, terima kasih atas semua perjalanan diri ini. Terima kasih ya Allah atas diri yang telah Engkau ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Rasanya tak ada kata yang pantas untuk kami ucapkan selain rasa syukur yang begitu besar, rasa syukur yang begitu dalam, karena Engkau sudah menemaniku sampai di titik ini ya Allah. Terima kasih telah mengampuni segala dosa, segala kesalahan ya Allah. Terima kasih atas semua perjalanan yang telah kami lalui. Yang sedang kami lalui, yang akan kami lalui. Peluk diri sambil bilang, wahai diriku, terima kasih sudah sehat sampai detik ini. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah terus berusaha melakukan perubahan-perubahan baik. Aku mensyukuri semua perubahan baik yang telah kita upayakan bersama. Terima kasih sudah berusaha jadi anak yang baik, berbakti pada orang tua, berupaya jadi istri yang baik, berupaya jadi ibu yang baik yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih ya. Wahai diriku, aku mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Aku mengampuni semua keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dan ternyata keputusan itu salah. Aku maafin kamu diriku atas semua kehilafan yang pernah dilakukan, atas semua keputusan yang salah, atas semua tindakan yang tidak jadi dilakukan dan itu disesali. Aku sudah memaafkanmu wahai diriku. Terima kasih sudah mau bertumbuh bersama. Terima kasih sudah mau berdiri meski langkah tertatih-tatih.
kasih sudah mau berupaya untuk terus membersihkan hati, membersihkan jiwa. Terima kasih diriku, aku mencintaimu, aku menerima segala sisi lebih dan kurangmu. Aku menerima semua perjalanan hidup ini ya Allah, ya Rabb. Terima kasih ya Allah, hamba ridho ya Allah. Hamba ridho Engkau menciptakan kami dengan segala dinamika yang ada. Hamba ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan kepada hidup kami. Hamba ridho orang tua kami adalah orang tua kami. Hamba ridho laki-laki itu menjadi pasangan hidup kami. Hamba ridho mereka adalah anak-anak kami. Hamba ridho ya Allah, lapangkan hati kami, pulihkan kami ya Allah, dan tolong lipatkan rasa syukur kami. Mudahkan kami untuk terus menjadi pribadi yang mampu berbelas kasih pada diri, seperti Engkau yang selalu berbelas kasih pada hamba-Mu ya Allah. Dan seperti Rasulullah yang selalu berbelas kasih kepada semua umatnya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Silakan tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Ya Allah, tolong bantu damaikan batin kami. Izinkan kami melapangkan jiwa kami, menenangkan pikiran dan hati kami. Tolong temani langkah kami ya Allah. Terima kasih wahai diri. Semoga kita sehat selalu ya. Nafas perlahan. Tarik nafas, ucapkan Allah. Hembuskan, ucapkan Alhamdulillah. Rasakan Allah itu dekat. Rasakan Allah begitu dekat dengan diri, dan diri kuat menopang semua perjalanan ini. Terima kasih diriku. Aku mencintaimu, aku memaafkan semua kegagalan yang pernah terjadi. Terima kasih banyak wahai diriku. Terima kasih Allahku. Allah Akbar, terima kasih ya Allah. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan perlahan sambil ucapkan Alhamdulillah. Silakan buka mata perlahan. Yang sudah buka mata boleh react dong atau chat insight-nya teman-teman. Alhamdulillah. Masya Allah, pulang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau berbagi sedikit? No ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan 1 jam yang singkat ini cukup bisa membuat kita terkoneksi sama diri, menguatkan sinyal-sinyal cinta kita kepada diri, sinyal kita kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di kesempatan selanjutnya. Saya terakhir mau screenshot lagi, walaupun nggak bisa lihat muka teman-teman, screenshot sambil react ya teman-teman ya. Jadi saya capture reactnya. Silahkan keluarkan reactnya teman-teman. Setelah kita ngobrol-ngobrol bareng, insya Allah nanti kita lanjut di WhatsApp. Banyak pesan udah saat pendampingan sering nengok diri. Alhamdulillah. Biasanya kalau sesi kayak gini lama ya, tapi ini singkat ya.
Mudah-mudahan tidak menyurutkan, tidak jadi apa, tidak mengecilkan atau tidak melemahkan sinyal ya, semoga makin kuat. Terima kasih teman-teman. 5 menit lagi sih sebenarnya masih ada yang mau sharing atau mau udahan aja. Masya Allah, plong, saya izin baca ya. Belum peluk diri sendiri udah nangis. Nah, dipraktekin ya teman-teman. How to love yourself-nya sama makhluk dirinya dipraktekin. Nanti insya Allah saya share rekamannya dan mudah-mudahan teman-teman digenapkan 5 menit udah. Mudah-mudahan eh, nanti bisa praktik lagi teman-teman ya. Genapkan, kalau gak digenapkan. Nah, saya baca ini aja yang singkat ya. Ada pertanyaan gini. Apakah kita egois kalau kita menghindar dari kewajiban rutinitas untuk self-love? Jadi, redaksinya jangan menghindar ya teman-teman ya, tapi menunda kewajiban sebentar untuk akhirnya kita mengisi tangki cinta diri gitu. Kalau menghindar, konotasinya jadi negatif. Jadi bukan menghindar, tapi menunda dulu, mengesampingkan dulu kewajiban-kewajiban yang lain, karena mengisi tangki cinta diri juga kewajiban kan ya. Karena bagaimana bisa kita melayani suami, anak-anak kalau kitanya nggak keisi tangki cintanya. Nanti yang ada malah terpaksa gitu ya. Jadi bukan menghindar dari kewajiban, tapi menunda sebentar untuk akhirnya kita bisa maksimalkan kewajiban tersebut gitu ya. Udah lama gak nangis, udah lama susah nangis, jujur ke Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Peluk semua teman-teman. Jujur saya pengen banget lihat wajah teman-teman semua. Karena taat itu nikmat. Ternyata mencintai diri itu bukan hanya me time, mendapatkan kesenangan duniawi semata, tapi memaksakan diri taat sama Allah. Iya betul. Jadi kadang me time juga kan kalau nggak connect sama diri juga tetap galau ya. Misalnya udah healing, udah rekreasi kemana, tapi pulang rekreasi kok malah jadi nggak sembuh gitu ya. Kayaknya masih tetap hampa gitu. Nah berarti kan itu cuma pelarian aja gitu. Sedangkan me time yang sebenarnya tuh benar-benar reconnect to ourselves sama reconnect diri ke Allah gitu ya. Masya Allah, menguatkan koneksi saya dengan bahu kiri saya yang sedang dalam pemulihan. Iya, mengkoneksikan diri itu bisa beragam ya. Bisa, kalau ada tubuh yang sakit juga bisa kita sembuh, kita elus-elus tubuhnya. Sehat ya diriku, sehat gitu, itu juga bisa ya. Teman-teman, 2 menit terakhir mungkin saya closing statement aja teman-teman. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron atas waktu yang singkat ini. Terima kasih sudah memilih dengan sadar hadir di sini. Terima kasih banyak, semoga silaturahim ini berkesan. Sampai bertemu di media sosial, sampai bertemu di kesempatan lainnya. Kalau misalnya nanti tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan ingin dijawab, boleh ya nanti kita drop aja di WhatsApp gitu ya sebelum grupnya dibubarkan. Jadi grup memang harus dibubarkan teman-teman. Nanti akan dibubarkan setelah saya kirim rekamannya gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya izin tutup teman-teman. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unda. Bunda. Ya, sama-sama, sama-sama.